Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini, Nak? Alhamdulillah baik semua. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran kali ini tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuannya terlebih dahulu, yaitu tujuannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Siswa mampu menyebutkan keragaman budaya dan agama dari teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Siswa juga mampu mengkomunikasikan keragaman budaya etnis dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Oke, sekarang kita cari tahu dulu lebih jauh tentang keberagaman itu ya. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa lihat. Di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia ini kaya akan suku budaya dan pulaunya itu sangat banyak. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya Indonesia. Kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu dan bisa kalian simak. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaringnya bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Oke, kalian sudah menyimak penjelasan tentang pawai budaya kan?
Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok yang isinya terdiri dari 3 sampai 4 dalam setiap kelompoknya. Tugasnya kalian berdiskusi mengenai menjawab pertanyaan tentang isi paragraf. Setelah itu kita bahas sama-sama ya. Gimana? Sudah pada jawab semua kan? Oke, sekarang kita bahas ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang paragraf itu terlebih dahulu. Paragraf bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oke, Ibu akan mengambil di paragraf ketiga untuk mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya yang mana. Jadi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Sedangkan bacaan di paragraf ketiga ini ada 4 kalimat yang akan kita pelajari. Dan 4 kalimat ini akan kita cari tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Di kalimat pertama, budaya Bali terkenal bunyi musiknya berbeda. Di kalimat kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerah cengceng namanya. Jadi, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Karena kalimat pertama itu intinya adalah budaya Bali itu terkenal dengan bunyi, dengan musik yang berbeda-beda. Maka kalimat pertama itu adalah gagasan pokok. Nah, alat musiknya itu diuraikan di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Maka kalimat kedua, ketiga, keempat ini termasuk gagasan pendukung. Oke, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Bahasa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi khusus provinsinya sudah memiliki 34 provinsi dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dari pakaian adat, tari, senjata, rumah, makanan juga bisa. Nah, ini salah satu contoh keberagaman yang ada di bangsa Indonesia, yaitu seperti Sumatera Barat, Lampung, Yogyakarta, DKI Jakarta memiliki keunikan masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau setiap siswa meminta untuk mencari informasi dengan cara mewawancarai teman di kelas atau teman sebangkunya. Informasi yang harus dicari adalah tentang daerah asal dan ciri khas dari daerah tersebut. Setelah itu, kalian tuliskan informasi pada tabel yang tersedia pada buku. Oke, baik. Bisa dilakukan sekarang ya. Gimana? Sudah mendapatkan informasi sesama teman? Oke, anak-anak. Ibu ingin bertanya, bagaimana sih sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Ada yang bisa jawab? Oke, iya, kita harus hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri khas daerah teman kita yang lain. Maka dari itu, kita saling menghargai. Indonesia juga terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita wajib mensyukuri. Dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang beragama Islam, Kristen, ada yang dari suku Jawa, Sunda, dan lainnya. Tetapi kita harus tetap saling menghargai. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik.
Nah, di sini alat musik dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya, alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia ada angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifo. Itu salah satunya. Nah, cara memainkannya berbeda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Misalnya salah satunya itu kecapi, berasal dari Jawa Barat. Cara bermainnya dengan dipetik dan menghasilkan bunyi senar yang dipetik itu bergetar, maka menghasilkan bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Jadi mari kita jaga indera pendengaran kita ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Gitu, seperti itu. Oke, gimana? Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Paham? Paham, alhamdulillah. Pelajaran hari ini, kalau sudah paham semua, kita akhiri, kita lanjutkan minggu depan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian, dan semoga kalian bisa menerapkan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat, kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda-beda, tidak boleh membeda-bedakan ya. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan, kita sudahkan, dan kita akhiri dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas Legio. Amin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum